Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, kita mulai aja ya Mbak ya untuk Iya. tahap ini. Sebelumnya di tahap perkenalan ini, perkenalkan dulu Mbak ya, nama saya. Saya Tata Purnamutri sebagai konselor Mbak pada hari ini. Panggil saja Ibu Tata. Ini nama Mbak sendiri siapa? Perkenalkan nama saya Rara Andalia. Panggil saja Mbak Rara. Oke, Mbak Rara ya. Mbak Rara kesini naik apa Mbak? Diantar tadi Oh, dan diantar oleh? Bapak Oleh Bapak. Di sini sebelumnya Mbak Rara ini berapa saudara? 3 saudara Mbak. Mbak Rara anak yang berapa? Kedua Anak kedua. Berarti yang pertama? ada adik kakak, Oh, kakak. Terus Mbak anak keduanya. Terus berarti anak yang ketiganya? adik laki-laki. Adik laki-laki. Ya, oke. Sebelum kita mulai konseling ini Mbak ya, kita mulai dulu dengan berdoa. Sebenarnya kita berdoa masing-masing dulu ya Mbak ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Setelah kita mulai aja di tahap inti ya. Sebelum Mbak melakukan konseling ini, di sini kita ada asas kerahasiaan yang dimana asas ini bisa menjaga kerahasiaan kita berdua. Yang berarti Mbak boleh mengungkapkan apapun permasalahan yang Mbak ingin ungkapkan ke saya. Di sini saya akan menjaminkan apa yang Mbak ceritakan tadi tidak tersebar luaskan. Kita mulai. Baiklah, kita mulai ke tahap inti ya Mbak ya. Sebelum Mbak menceritakan apa permasalahan Mbak, di sini Mbak kan pasti sudah datang, pasti ada permasalahan kan ya Mbak. Nah, sebelum Mbak menceritakannya, di sini ada asas yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana Mbak boleh bercerita bebas, santai aja Mbak mau bercerita apa saja tentang permasalahan Mbak. Di sini ada namanya asas kerahasiaan, jadi tidak akan tersebar luas cerita yang Mbak akan ceritakan ke saya. Kalau boleh tahu Mbak, apa permasalahan Mbak sekarang? Maksudnya itu Mbak, saya cuma angka karena gara-gara kemarin saya tuh kehilangan sosok ibu. Saya bingung Mbak. Kan di keluarga saya tuh anak perempuan satu-satunya. Jadi otomatis keluarga, kakak, adik sampai keluarga sama saya. Saya tuh terpuruk Mbak di sana tuh kehilangan sosok ibu. Berarti Mbak merasa kesepian karena nggak ada sosok seorang ibu. Jadi di sini Mbak sambil kuliah atau kerja Mbak? Sambil kerja Mbak. Selain bekerja Bu, saya tuh menjadi mahasiswi Mahasiswa semester berapa? semester 4 Bu, Di mana di kuliahnya? di PGRI. PGRI. Bekerja itu tuh untuk, kan saya tuh hampa Bu ya, kesepian. Jadi saya tuh mencari kerja sampingan untuk biar saya tuh merasa tidak terlalu Merasa nggak kesepi. iya, biar tidak terlalu kepikir karena kehilangan sosok ibu tadi. Jadi kalau boleh gawe tuh ya ada kawan untuk cerita, Iya saling benar. kita cerita gitu. Terus kenapa merasa hampa terus-terusan? Sedangkan kan Mbak di sini sudah bekerja, terus mencari kesibukan lain kan. Oke, boleh dilanjutkan lagi Mbak ceritanya? Di kan saya bekerja itu Mbak, saat bekerja itu saya tuh merasa hidup kembali Mbak katanya. Ceria ya. Iya, ceria. Tapi kalau nyampe ke rumah lagi mulai Mbak hampa, kesepian. Kadang ditanya ayah, kenapa cek ini cek itu. Ya kadang Rara nih diam tuh Mbak. Ya cek mana Mbak ya, kalau nak cerita ke ayah tuh juga ayah tuh belum tentu ngerti perasaan Rara tuh cek mana, cek kena beda Mbak, ayah sama ibu tuh kadang tuh ngerti ya nak. Oke. Baiklah. Mungkin dari cerita Rara tadi. Baiklah Mbak. Di sini saya dapat menyimpulkan dari cerita yang Mbak sampaikan tadi, bahwasanya Mbak di sini jangan merasa hampa ya Mbak ya. Terus kalau Mbak pulang merasa hampa, tapi pas di luar enggak, terus pulang lagi merasa hampa di rumah, jangan seperti itu Mbak. Mbak kan di sini kan ada keluarga, masih ada keluarga, terus ada kakak, ada ayah, sama ada
Nah, Mbak bisa boleh bercerita sama keluarga. Justru keluarga itulah yang bakalan menjadi penyemangat Mbak selain pengganti ibu Mbak. Lagian kalau misalkan Mbak nggak cerita ke keluarga, terus keluarga Mbak nanti jadi apa? Nanti bakalan hancur Mbak. Dan juga kan ayah Mbak sama adik kakak Mbak kan juga pasti merasakan juga seperti Mbak, merasa hampa, terpuruk. Tapi kan kalau yang namanya hidup itu kan kita harus berjalan Mbak. Terus Mbak juga harus belajar mengikhlaskan untuk itu semua Mbak. Jadi Mbak untuk memulai sosialisasinya, mulai adaptasinya ya dari keluarga dulu Mbak. Baru Mbak bisa ke luar gitu. Terus kan Mbak juga tahu kan kalau kuliah Mbak ini kan keinginan ibu Mbak kan. Ya jadi Mbak harus lebih bersemangat lagi untuk berkuliah. Jangan merasa hampa lagi Mbak. Ya, mungkin itu saja Mbak. Mbak di sini bisa menyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Baiklah di sini Mbak, apakah Mbak memahami dan bisa menyimpulkan kembali gimana yang saya ceritakan tadi? Di sini saya akan memulai dari memperbaiki keluarga Mbak ya. Iya. Kan kemarin itu sama ayah agak kayak itu Mbak. Saya akan menjadikan keluarga itu nomor satu. Iya benar. Terus juga anak kalau aku lebih ke dunia luar tuh ya sharing-sharing sama kawan biar happy lagi Mbak ya, biar hidup lagi kembali gitu. Jangan terfokus kepada ibu yang meninggal kemarin. Terus juga ya Rara kan anak satu-satunya perempuan, jadi di sana di keluarga itu Rara harus lebih kuat dari ayah. Iya benar banget. Oke, jadi mulailah dengan keluarga dulu. Kalau ada masalah apa-apa ya ke keluarga itulah ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja untuk konseling kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Rara. Di sini sebelum kita menutup, kita baca doa dulu untuk menutup hari ini konseling kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Untuk jadwal berikutnya nanti kita sesuaikan lagi untuk melihat perkembangan Mbak ke depannya. Mungkin di bulan depan ataupun di minggu-minggu berikutnya kita akan bertemu lagi ya Mbak ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati Mbak. Terima kasih banyak.